Pekerja migran di Taiwan tertipu 1 juta NT dalam hal pengiriman uang. Nah, kok bisa? Simak videonya. Nah, teman-teman semuanya, khususnya yang ada di luar negeri dan yang ada di Taiwan ya. Ini ada kasus di mana beberapa pekerja migran ya, dia tertipu lebih dari 1 juta NT. Kok bisa? Gimana cara tertipunya? Tertipunya menggunakan pengiriman uang ilegal. Apa sih pengiriman uang ilegal? Yaitu kirim duit ke Indonesia tidak melalui yang resmi gitu ya. Nanti kita bahas apa yang ilegal, apa yang resmi. Nah, gini, kebanyakan dari para pekerja migran asing, pekerja migran di Taiwan hingga saat ini, bila mau mengirimkan uang kepada keluarganya, rata-rata masih menggunakan jalur ilegal. Alasannya gampang, murah, gampang komunikasi dan praktis, bahkan ada yang titip ke teman dan sebagainya ya. Tapi namanya ilegal, gak ada yang bisa menjamin uang yang diberikan kepada si pengirim akan tiba ke keluarga kita. Nah, mungkin kalau yang titip itu kita kenal, mungkin akan aman, tapi kalau tidak kita kenal, sekali dua kali oke, tapi seterusnya kita juga nggak akan tahu ya. Nah, ini seperti kasus yang dialami seorang pekerja migran di Taiwan ini ya. Seorang pekerja migran asal Vietnam ditipu oleh teman sekampung yang mengaku akan membantunya untuk mentransfer uangnya kepada keluarganya. Penipu ini bahkan baik hati ya. Dia itu alasannya membuka pengiriman uang untuk teman-temannya yang dari senegaranya, sekampungnya. Kemudian dia juga rela mengambil uang itu ke temannya. Contohnya si A mau kirim uang, ala si pelaku ini datang ke tempat si A untuk mengambil uangnya, kemudian akan ditransferkan ke keluarganya yang ada di kampung halamannya. Nah, modusnya tuh seperti itu dan banyak sekali akhirnya yang berkirim uang kepadanya. Nah, salah seorang pekerja migran ini itu baru sadar bahwasanya uangnya itu tidak pernah sampai ke keluarganya dan ditilep oleh temannya ini sendiri setelah keluarganya memberitahu bahwa mereka tidak menerima uang kirimannya. Padahal pekerja ini mengaku sudah mengirimkan semua uangnya, totalnya itu sudah 1 juta NT ke temannya tadi. Ditip seperti itu dan terus menerus. Keluarganya juga tidak pernah menanyakan ya mungkin, dan akhirnya ketika ditanya suatu saat, dia ternyata uangnya nggak ada yang sampai ke keluarganya, padahal uangnya 1 juta itu udah dikasihkan ke temannya itu untuk dikirimkan ke keluarganya. Karena hal ini, PMA tersebut akhirnya lapor polisi ya, karena ada buktinya juga kan, antara teman itu juga ada buktinya, chattingnya ada. Akhirnya dia lapor polisi untuk mengurus uangnya yang telah lenyap ini. Pihak kepolisian mencari jejak si pelaku dan telah berhasil menemukannya. Pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara dan denda. Nah, ketika sudah dia laporkan ke polisi, akhirnya polisi melacak semuanya ya, karena teman ya mungkin mudah juga dicarinya, akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Nah, apakah uangnya akan kembali atau tidak? Ya itu tergantung apakah masih ada uangnya atau tidak, dan itu tergantung proses hukumnya seperti apa. Nah, buat teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ataupun negara manapun, kalau kirim uang ke Indonesia itu lebih hati-hati lagi ya. Lebih baik cari tempat yang resmi tapi aman, walaupun biayanya memang agak mahal ya. Contoh kalau di Taiwan itu ya banyak sekali di situ. Ada EC, ada Indoswara, ada banyak temannya. Ada Indigo, ada Kipai dan lain sebagainya. Banyak banget. Yang intinya yang resmi ya. Jangan pernah titip ke teman-teman, nanti ditransfer antar bank dan sebagainya. Itu sangat bahaya sekali ya. Pertama, bahayanya kalau ditipu seperti ini. Kedua, bahayanya kamu bisa dijadikan tempat pencucian uang, yaitu dia mungkin mendapat uang buahnya, uang yang nggak benar, akhirnya ditransfer ke rekening-rekening kalian itu, dan dia mendapat uangnya dari kalian. Itu bisa juga digunakan atau disalahgunakan untuk tempat pencucian uang, dan itu sangat berbahaya sekali. So, buat teman-teman semuanya yang ada di Taiwan, kalau mau kirim uang ke Indonesia, gunakanlah aplikasi atau jasa resmi, walaupun biaya pengirimannya agak mahal, tapi dijamin insya Allah aman. Nah, pastinya untuk teman-teman semuanya agar lebih waspada lagi untuk mengirimkan uangnya ke Indonesia.